Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini, kita semua harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Perkenalkan, kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai pengembangan alat evaluasi non-tes. Agar kalian semua tahu apa saja pengembangan evaluasi non-tes itu. Jadi, tonton video ini sampai akhir ya. Tapi, sebelum kita mulai, yuk kenalan dulu siapa saja nih yang ada di kelompok 7 ini. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Luciana Wejianti sebagai penulis skenario. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Fitri Ardianti Pramono sebagai penulis skrip. Assalamualaikum. Halo, saya Muhammad Nuzlan Fadlillah sebagai pengisi suara dan juga editor. Baiklah, evaluasi merupakan kegiatan yang paling umum dilakukan dan tindakan yang mengawali kegiatan evaluasi dalam penilaian hasil belajar siswa. Pernyataan ini tidaklah harus diartikan bahwa teknik tes adalah satu-satunya teknik untuk melakukan evaluasi hasil belajar. Sebab masih ada teknik lainnya yang dapat dipergunakan, yaitu teknik non-tes. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Selanjutnya, ada fungsi dan pentingnya evaluasi non-tes. Penilaian non-tes berfungsi antara lain sebagai berikut. 1. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. 2. Dalam menyusun laporan pengajuan belajar siswa kepada orang tuanya. 3. Dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek. Pentingnya evaluasi non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini, teknik non-tes kurang digunakan dibandingkan teknik tes. Dalam proses pembelajaran, pada umumnya kegiatan penilaian mengutamakan teknik tes. Hal ini dikarenakan lebih berperannya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan guru pada saat menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian peserta didik serta menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sikap sosial, sifat, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain. Lalu, ada macam-macam dan syarat evaluasi non-tes. Pertama, wawancara. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini, responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan hanya diajukan oleh subjek evaluasi. Tujuan dari wawancara adalah, yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wawancara, yakni yang pertama, tahap awal pelaksanaan wawancara. Yang kedua, penggunaan pertanyaan. Dan yang ketiga, pencatatan hasil wawancara. Kedua, kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Angket yaitu wawancara tertulis baik pertanyaan maupun jawabannya. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan kita ukur, atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat mengetahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan sikap,
atau pendapatnya, dan lain-lain. Tujuan penggunaan kuesioner dalam kegiatan pengajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai bahan dalam menganalisis tingkah laku, hasil, dan proses belajarnya. Kedua, untuk memperoleh data mengenai hasil belajar yang dicapainya dan proses belajar yang ditempuhnya. Ketiga, untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum dan program belajar mengajar. Ketiga, skala. Skala adalah alat untuk mengukur nilai, minat, dan perhatian yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam uraian ini, hanya akan dijelaskan skala penilaian, rating scale, dan skala sikap. Skala biasanya dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap sikap atau penilaian kualitatif dengan menggunakan bentuk skala kuantitatif. Keempat, observasi. Observasi adalah pengamatan kegiatan seperti dalam diskusi, kerja kelompok, eksperimen, dan sebagainya. Observasi juga bisa diartikan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Tujuan utama observasi adalah yang pertama, untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena, baik yang berupa peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi sesungguhnya maupun situasi buatan. Dan yang kedua, untuk mengukur perilaku kelas, interaksi antara peserta didik dan guru, dan faktor-faktor yang dapat diamati lainnya, terutama kecakapan sosial. Kelima, studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Misalnya, mempelajari secara khusus anak nakal, anak yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, anak yang selalu gagal belajar, atau anak pandai, anak yang paling pandai disukai teman-temannya. Keenam, sosiometri. Sosiometri adalah suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkuantifikasi pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan teman sebayanya serta hubungan di antara mereka. Misalnya, di madrasah banyak peserta didik yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pengembangan instrumen penelitian non-tes. Pengembangan instrumen penelitian non-tes yang dikembangkan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan kondisi pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Yang kedua, relevan dengan proses pembelajaran, materi, kompetensi, dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menuntut kemampuan berpikir berjenjang, berkesinambungan, dan bermakna dengan mengacu pada aspek berpikir taksonomi Bloom. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis seperti mendeskripsikan, menganalisis, menarik kesimpulan, menilai, melakukan penelitian, memecahkan masalah, dan sebagainya. Yang kelima, mengukur berbagai kemampuan yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Dan yang keenam, mengikuti kaidah penulisan soal. Langkah-langkah dalam pengembangan instrumen non-tes dilihat dari afektif dan psikomotor. Yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen. Yang kedua, menulis instrumen. Yang ketiga, menentukan skala pengukuran. Yang keempat, menentukan penskoran. Yang kelima, menelaah instrumen. Yang keenam, melakukan uji coba. Yang ketujuh, menganalisis hasil uji coba. Yang kedelapan, melaksanakan pengukuran. Dan yang kesembilan, menafsirkan hasil pengukuran. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung video. Semoga video yang kita buat bisa berguna untuk kalian semua, terutama untuk teman-teman yang sedang menghadapi semester-semester akhir atau teman-teman yang sedang menyusun penelitian. Cukup sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti tentang video ini, silakan tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa klik subscribe
like, bunyikan loncengnya, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.